bisa meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kami di sini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif terkait dengan salah satu program dan menjadi tugas bagi kami di calon guru penggerak angkatan 10. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena pada pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam rangka melaksanakan sebuah kegiatan diseminasi ini. Sebelum kita memulai kegiatan diseminasi, terlebih dahulu kami memohon kesediaan dari Bapak Kepala Sekolah untuk bisa memberikan arahan kepada kita semua terkait dengan kegiatan dan program yang berlangsung pada hari ini. Jadi kami mengucapkan juga banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin, telah memberikan support kepada kami untuk bisa melakukan kegiatan pada hari ini. Oleh karena itu kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Kepala Sekolah memberikan arahan kepada kita semua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu pembina di SMA Negeri 24 ini, yang sebenarnya saya sangat mengharapkan kehadiran semua sebenarnya di tempat ini, ya itu di awal. Kenapa? Karena di rapat perencanaannya kita rapat besok, sebenarnya saya berharap diikutkan kegiatan ini, ya, supaya hasilnya ada nanti. Dan saya sangat berharap kita semua ikut terlibat di dalamnya, ya. Karena ini berkaitan dengan budaya positif. Namun sebelumnya saya berucap alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan ke kita, sehingga kita bisa bertemu di ruangan kita ini dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif oleh teman-teman kita di calon guru penggerak yang pada dasarnya tujuannya ikut menciptakan sekolah yang nyaman untuk kita mengajar peserta didik kita belajar. Itu intinya demi mewujudkan cita-cita pendidikan di sekolah, ya. Salah satunya sekolah yang yang nyaman dalam proses belajar mengajar, itu terutama, ya, itu salah satu perwujudan dari budaya positif itu yang biasanya di kita itu terwujud di tata tertib, ya, tapi agak-agak salah satu perwujudannya mungkin di tata tertib, tapi ada 3 unsur di dalamnya yang mungkin agak-agak jauh dari tata tertib itu, ya. Karena tata tertib biasanya dia langsung hukumannya, gitu ya. Kalau ini hukuman yang ada itu diupayakan tidak membuat tidak membuat peserta didik kita tidak nyaman, ya, merasa tertekan, ya. Mudah-mudahan tata tertib kita selama ini itu tidak membuat siswa kita tertekan. Makanya
saya sangat berterima kasih ya, karena kita mau dilibatkan semua ya oleh teman-teman kita yang di calon guru penggerak ini, mau melibatkan kita semua di kegiatan seperti ini, sehingga kedepannya kita bisa mewujudkan yang awalnya di kelas kita hanya bisa membuat kesepakatan kelas ya, yang mungkin nantinya bisa berwujud kesepakatan sekolah ya, wujud kesepakatan sekolah yang salah satunya bisa menjadi bagian dari tata tertib itu ya, atau bisa kita jadikan sebagai peraturan akademik ya. Nah itu semua itu nanti akan terwujud dengan baik, mudah-mudahan di diseminasi ini benar-benar kita dapatkan pengetahuannya nanti, dan insya Allah di pertemuan-pertemuan kita berikutnya, apakah di rapat nantinya kita akan bahas ulang sekaligus munculkan ide-ide kita terkait dengan kesepakatan sekolah itu ya, atau bahkan menjadi peraturan akademik kita. Jadi saya sangat berharap ikuti Bapak Ibu apa yang menjadi harapan teman-teman kita hari ini, dan insya Allah itu juga menjadi harapan saya sebagai pimpinan di tempat kita ini, yang pastinya supaya kita bisa sama-sama membuat lingkungan kita ini nyaman dengan dengan membiasakan budaya-budaya yang dianggap positif nanti, terutama di salah satunya misalnya di kedisiplinan. Kedisiplinan itu bisa terbina melalui kesepakatan kelas, gitu ya. Ini terkait ini hanya itu barangkali yang bisa saya bahas untuk secara mendalamnya. Insyaallah nanti teman-teman kita di calon guru penggerak ini, termasuk guru penggerak kita ya, Pak Samsurya, itu mungkin nanti yang akan termasuk membagikan ilmunya terkait budaya ini ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya untuk terlibat di kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuannya itu bisa tercapai. Ya, saya sangat harapkan mungkin ketika teman kita ini hari ini beliau yang memberikan ke kita, beliau yang mengingatkan ke kita. Tapi mungkin sepekan kemudian, sebulan kemudian kita yang mengingatkan kembali bahwa kita pernah menyampaikan begini. Bagaimana kalau kita melakukannya, gitu ya? Jadi kita minimal acara ini menjadi salah satu ajang untuk kita saling mengingatkan, ya. Jadi kita mendapatkan ilmu yang baru mungkin nantinya, tapi kedepannya akan menjadi bahan ingatan untuk teman-teman kita, ya. Baik Pak Samsurya, ketiga calon guru penggerak kita, itu supaya apa yang kita terima hari ini, yang kemungkinannya itu bisa terlupakan di seminggu kemudian, itu kita kembali yang mengingatkan. Jadi itu minimal pengarahan saya, itu pribadi saya mengarah seperti itu, karena saya sendiri kadang hari ini saya sampaikan, mungkin besok saya sudah lupa. Alhamdulillah teman-teman kita selalu mengingatkan saya bahwa ada begini rencana hari ini di hari Rabu. Teman-teman kita mengingatkan saya bahwa ada kegiatan di hari Rabu, maka Pak Sahrudin memajukan ke hari ini, gitu ya. Dan saya memang sangat mendukung untuk kegiatan seperti ini. Bahkan kemarin saya mengajukan untuk undang orang tua kalau perlu supaya ada hasil. Tapi apa daya, gitu ya.
Jadi kita lah, siapapun kita yang hadir di sini, saya berharap upayakan nggak usah kita semua, tapi minimal ada yang bisa kita ingatkan nantinya. Ya, ada yang bisa kita ingatkan. Kalau di antara kita ini ada yang lupa bahwa ada begitu dulu dan kita sudah sepakati, ya, dianggap baik dan sangat baik untuk dilakukan di sekolah kita. Itu saja barangkali, Bapak Ibu. Saya ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah dalam memberikan arahan kepada kita semua. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, insya Allah kami tetap sangat mengharapkan dukungan kita semua untuk mempersamai kami dalam kegiatan ini, terutama dalam hal penyampaian diseminasi budaya positif. Apa yang disampaikan tadi Bapak Kepala Sekolah, mudah-mudahan kami bertiga selaku calon guru penggerak yang berada di angkatan 10, saya Sahrudin, kemudian Pak Andi Husni Mubarak, kemudian Pak Supriyadi, bisa memberikan nilai tambah untuk kita berbagi pengalaman, walaupun kami menyadari bahwa mungkin ada di antara Bapak dan Ibu itu sebenarnya sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif untuk pengembangan di sekolah kita. Kita sekali lagi berkolaborasi untuk bisa membangun sekolah ini menjadi lebih baik. Saya kira itu sebagai bagian daripada pembukaan kegiatan kita Bapak Ibu sekalian. Sebelum diseminasi kemudian ini kita lanjutkan, mungkin ada tambahan Pak Andi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, peserta diseminasi budaya positif, kami dari calon guru penggerak angkatan 10, kami bertiga alhamdulillah, saya kiranya ini menjadi tugas masing-masing. Tetapi karena alhamdulillah ternyata dalam satu sekolah itu kalau lebih dari satu, itu ada yang diperkenankan untuk bisa kemudian kolaborasi menyampaikan itu. Karena itu maka kami coba menyusun ini serta kegiatan saja, karena pada dasarnya materi mungkin masih sama, jadi kami sisa berbagi informasi saja nanti. Jadi barangkali Bapak Ibu sekalian terkait dengan kegiatan kita, walaupun di sisi lain mungkin juga ada beberapa misalnya yang sendiri, mereka melaksanakannya sendiri. Nah, kebetulan kami bertiga ya, kami berkolaborasi. Saya kira begitu Bapak Ibu, jadi di sana kegiatan kita sebenarnya itu tidak perlu terlalu serius, kita hanya bersantai saja. Materi yang kami sampaikan itu, saya kira Bapak Ibu, saya katakan tadi ada yang sudah melaksanakan sebenarnya di kelas. Sisa kita mau coba seragamkan pemahaman kita kembali terkait dengan bagaimana saya dimasuk dengan bagian-bagian dari budaya positif itu. Nah, sebelum barangkali kita masuk ke situ, di materi itu Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kalau kita sedikit beredaran dulu, kembali kami akan memberikan SWD supaya bisa lebih melemaskan otot-otot, termasuk otak-otak, gitu. Jadi masuk tadi kita tahu kita bisa sama-sama mohon berdiri Bapak Ibu sekalian, sama-sama. Kemudian kita tempat yang sedikit lebih longgar supaya bisa lebih rileks dalam bergerak. Ya, boleh keluar dari tangga kita untuk kemudian kita bersama-sama menikmati Bapak Ibu sekalian. Boleh kita mulai sama-sama. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, semangat kita melepaskan diri untuk kemudian menikmati alunan musik yang ada dengan gerakan yang ada. Silakan. Ya. Jadi ini berbeda lagi dengan yang lalu waktunya di luar dulu. Sedikit berbeda. Yang berbeda tidak harus putus. Karena sudah putus jalan. Sudah sebentar kita tidak putus-putus nih. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita mengikuti berkat.
Lebih cepat lagi Bapak Ibu. Lebih cepat lagi. Ya, lebih cepat lagi, lebih cepat lagi. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan melakukan kegiatan diseminasi budaya positif dalam rangka pemenuhan tugas aksi nyata modul 1 4 program guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bone. Baik, kegiatan ini ya bertujuan untuk menyebarkan pemahaman, pengalaman dan penerapan budaya positif pada rekan guru di SMA Negeri 24 Bone. Dalam kesempatan ini kita akan mencoba menggali ya apa konsep inti budaya positif yang akan kita bahas bersama. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Keempat, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apakah sesungguhnya arti disiplin itu? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Ya, inilah akan kita perdalam. Makna kata disiplin, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Makna kata disiplin, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Oke. Kebanyakan orang-orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada individu diri yang memiliki tanggung jawab terhadap yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, reward atau apresiasi, ancaman atau hukuman. Dengan kata lain, seseorang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal, pendidik bertujuan untuk menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri, dalam berperilaku di sekolah maupun di masyarakat. Nilai-nilai ini merupakan poin besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia
yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya baik, mari kita perhatikan Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ya di sini ada 6 nilai-nilai disepakati dari 6 institusi yang berbeda yang coba kami terapkan, yang coba kami paparkan. Ya, yang pertama, ya contoh nilai kebajikan institusi organisasi profil ya pelajar Pancasila, di mana kita ketahui ya ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berlaku mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya. Terus selanjutnya Ibu Primary Years Program ya ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri dan sebagainya. Keterampilan hidup, life skill, nilai-nilai yang ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif dan sebagainya. Ya, Indonesian Heritage Foundation, ya nilai-nilai yang ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Bolding, moral, intelligence, misil, borba, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ya, the 50 project atau proyek nilai-nilai kebajikan, ya diantaranya ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, dan sebagainya. Ya. Baik, selanjutnya mari kita perhatikan Bapak Ibu teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Ya, kita awali dengan teori motivasi perilaku manusia. Teori perilaku manusia, ya setidaknya ada 3. Ya, yang pertama, teori perilaku manusia yang mendorong untuk berperilaku adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ketiga, sikap ini, ya 2 diantaranya masih terdorong oleh motivasi eksternal. Ya, dimana untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman dan mendapatkan imbalan dari orang lain institusi itu masih dorongan eksternal. Nah, untuk motivasi internal, bagaimana tujuan disiplin positif sendiri, yaitu menghargai diri sendiri. Inilah yang kita harapkan. Baik, berikut adalah sebuah kasus teori motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman motivasi eksternal. Ya, di sini digambarkan bahwa di sebuah sekolah menengah terdapat seorang siswa bernama Andi yang sering terlambat datang ke sekolah. Setiap kali Andi terlambat, ia mendapatkan teguran dari guru dan harus menjalani hukuman berupa membersihkan halaman sekolah. Andi merasa tidak nyaman dengan teguran dan hukuman tersebut, sehingga ia mulai berusaha untuk datang tepat waktu agar terhindar dari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, analisanya dalam kasus ini, motivasi Andi datang tepat waktu didorong oleh keinginannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tersebut. Ya, ini contoh menghindari hukuman. Alternatif pendekatan yang bisa dilakukan yaitu untuk meningkatkan motivasi Andi, guru dapat mencoba pendekatan lain yang lebih positif, seperti memberikan penghargaan atau pujian ketika Andi datang tepat waktu. Selain itu, juga dapat membantu Andi menemukan alasan internal yang lebih kuat untuk datang tepat waktu, seperti pentingnya disiplin dalam mencapai tujuan akademis dan pribadinya. Ya, ini merupakan motivasi eksternal. Ya, ini contohnya, silakan disimak Bapak Ibu. Ya, ini motivasi internal. Ya, saya langsung ke sini ke motivasi internal. Ya, perbandingan dari eksternal dan internal yang ada. Ya, di sini kasusnya adalah di sebuah SMA terdapat seorang siswa bernama Siti yang sangat peduli terhadap lingkungan. Siti percaya bahwa menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan adalah tanggung jawab setiap individu. Nilai-nilai ini sangat penting bagi Siti dan ingin menjadi contoh yang baik bagi teman-temannya. Setiap hari Siti membawa botol minuman sendiri untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ia juga aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada kelestarian lingkungan, seperti pencinta alam, program daur ulang di sekolah. Siti tidak melakukan semua ini untuk mendapatkan pujian,
atau melakukan atau penghargaan dari orang lain, tetapi karena ia benar-benar percaya bahwa tindakan-tindakan tersebut adalah hal yang benar untuk dilakukan. Ya, analisanya dalam kasus ini, motivasi Siti untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan didorong oleh nilai-nilai yang ia yakini dan hargai. Ya, inilah contoh motivasi internal. Masih semangat, Bapak Ibu? Untuk menguji semangatnya, maka kalau saya mengatakan selamat pagi, tangan sekali. Kalau selamat siang, 2 kali. Selamat malam, 3 kali. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Kita dia, ya. Oke. Bisa diulang lagi Pak, diulang lagi Pak. Jadi kembali dia 100%. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat sore. Oke, baik, tinggal 1% saja. Ya, baik Bapak Ibu, biarkan saya kembali memandu ya untuk dilanjutkan kegiatan diskusi kita. Setelah kita tadi mendapatkan pemahaman pencerahan ya sedikit berbagi ya dari Bapak Syafruddin, maka selanjutnya kita melanjutkan coba materi kita berpindah pada posisi kontrol dulu. Tadi kita telah mengetahui bersama bahwa bagaimana membedakan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, pada dasarnya tadi kita tidak bisa membedakan yang mana hukuman dan yang mana konsekuensi. Selanjutnya, mari kita lihat seperti apa yang disebut dengan posisi kontrol dulu. Ya, melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, ya Gosson berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Kelima posisi kontrol tersebut, ya yaitu 1. Ada tipe posisi penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada posisi teman, ada pemantau, dan ada manajer. Dari melihat sekilas tentang 5 posisi kontrol ini, tentu di dalam hati kita sudah bisa berangkat. Saya berada pada posisi mana yang menurut Gosson ini? Sebelum kita lanjut, mungkin ada Bapak Ibu telah mencoba merasakan ini bahwa saya mungkin berada pada posisi sudah berada posisi pertama, posisi kedua, atau bahkan sampai sudah ada pada posisi manajer. Ya, mari kita lihat posisi kontrol ya guru. Ya, di sini, ya, di dalam posisi kontrol ada motivasi, ya, ada motivasi yang kita bisa lakukan sebagai pendidik atau guru, ya, untuk menciptakan identitas pada peserta didik kita atau murid kita. Ya, apakah kita menciptakan identitas gagal, identitas berhasil, ya, dan seterusnya, ya, gagal, berhasil, gitu ya. Baik, kita coba lihat di dalam tipe penghukum, ya penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Karena kita lakukan itu, seberapa sering kita lakukan itu? Oke, ya ini tipe penghukum, ya menghardik, ya guru berbuat, ya menghardik dan seterusnya. Pembuat merasa bersalah dan posisi kedua berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, bapak kecewa dengan Anda, ya, inilah itu membuat merasa bersalah. Ya, oke. Selanjutnya pada tipe ketiga ini tipe yang berada di tengah antara baik dan buruk, kira-kira begitu. Ya, posisinya 50%. Posisi teman. Ya, guru berbuat apa? Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ya, seperti apa nanti yang ada ya, membuatkan alasan-alasan. Ini dari guru loh, ini dari bapak. Ya, kira-kira gitu. Ya, seperti pemantau guru berbuat menghitung dan mengukur.
bagaimana guru ini memberikan sesuatu yang ada hitung-hitungannya, ya, menghitung dan mengukurnya, ya. Baik, manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya. Kalau ini guru berbuat, guru berkata, ya, di dalam posisi hukum, ya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti akibatnya. Ya, iya, kira-kira begitu di dalam posisi hukum. Ya, pembuat bersalah, ya ini saja. Kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres dengan ini. Ya, kira-kira apa lagi ya? Ya, seolah-olah siswa kita terpojok dengan kata-katanya. Ya, terpojok karena merasa bersalah dan tidak tahu apa solusinya bagi murid kita. Dia tidak tahu dirinya. Mau bagaimana? Ya, baik itu pada posisi merasa bersalah. Posisi teman, ayolah lakukan dengan ibu. Ya, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Ingat tidak ibu pernah bantu. Atau ingat tidak bapak pernah bantu. Ya, ini. Jadi anak ini merasa terbebani. Ya, baik. Teman tahu, guru berkata apa peraturannya. Selalu menganggapkan kepada murid kalau ada pelanggaran kesalahan dikembalikan. Apa peraturannya yang kita sepakati? Ya, kalau sepakati yang mungkin lebih pada ya, tapi tidak pada langsung menyerah bahwa peraturannya apa? Ya, jadi memantau. Oke, pada guru berkata di posisi manajer apa yang kita yakini? Ya, kita kembalikan kepada kita bahwa apa yang kita yakini. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Baik ya, sebentar kita lanjutkan. Masih ada lanjutan nanti ada praktikumnya yang saya kita sampaikan. Baik, hasilnya silakan diperhatikan. Kaitan dengan dunia yang murid berkata. Oke, kalau saya ambil dulu contoh murid berkata, kalau dalam hukum, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. ya terkadang kan. Ya, apa karena siswa kita mungkin murid kita selalu yuk maka bisa kita hukuman. Udah biarkan saja. Toh nanti kalau sebentar jam sekian marah lagi atau besok marah lagi, seperti dia. Baik, di tempat pembuat merasa bersalah, iya, selalu minta maaf. Mungkin ada siswa kita yang terlambat dan jawabannya selalu minta maaf. Ya, datang hari ini minta maaf, besok terlambat lagi minta maaf lagi, lusa minta maaf lagi. Ya. Oke, pembuat merasa bersalah karena kita selalu mungkin menanyakan apa alasannya dan mungkin belum menggali internalnya apa penyebab utamanya. Oke, baik murid mengatakan dulu, murid berkata saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Ya, saya pikir bapak ibu teman saya. Ya, jadi guru dia teman. Ya. Baik, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman harus saya tulis, ya. Kalau ini, ya penghargaan begitu. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini? Kalau pada posisi manajer, anak-anak mungkin murid kita selalu terlambat karena sudah jenuh dapat hukuman konsekuensi, maka berpikir untuk kepada institusi, ya, dan memikirkan dalam posisi manajer. Bagaimana cara bisa memperbaiki diri saya? Itu dari internal. Ya, saya kira inilah posisi kontrol dulu. Oke. Penghukum, ya bentuk pertanyaan tindakan, ya kurang lebih sama tadi. Patuhi aturan saya atau awas. Awas biasa. Ya. Oke. Kamu selalu saja salah. Ya. Dan seterusnya. Itu kata-kata inilah pertanyaan tindakan seperti inilah yang berada pada posisi kontrol. Ya, pembuat merasa bersalah, ibu merasa kecewa sekali dengan kamu. Ya, berapa kali bapak harus memberitahu kamu dengan apa lagi kalau dengan nada yang melotot, ya, dengan nada sinis yang melotot, ya, membuat anak pasti merasa bersalah. Ya, teman, ayo bantulah dulu bapak ya, demi dunia. Oke, ayo ingat tidak kekuatan bapak selama ini? Baik terus lagi.
Oke, ayo ingat tidak nonton Bapak selama ini? Bapak betul itu selama ini. Oke, baik. Dalam posisi saya tahu peraturan apa? Iya. Anak hukum kelas terserang melanggar kelas ditanya peraturannya apa? Pokoknya tidak tahu. Dia harus karena melanggar waktu dia melanggar peraturan. Oke, apa yang telah kamu lakukan? Ya, menghami itu sebagai manajer. Ya, dalam posisi manajer, ya ini sudah muncul pada diri siswa, pada dari guru sendiri. Ya. Oke, apa yang kita lihat ini? Keinginan kelas apa yang telah kita sepakati? Oke, apa rencanakan untuk memperbaiki ini? Ya, kita lihat pada seperti kita untuk memperbaiki dirinya. Ya, diberikan kesempatan untuk bicara, untuk memikirkan sendiri apa rencana terbaik untuk memperbaiki keadaan ini. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Ya, baik. Selanjutnya kita perhatikan bersama hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk lebih memahami lebih dalam, mari kita coba memperhatikan bersama ya ulasan kasus di atas. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ya, pertanyaan ini berikutnya, apakah kita setuju dengan tindakan Pak Seno tersebut terhadap IPA? Ya. Menurut kita tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan kelas atau sekolah, kita perlu meninjau tindakan penegakan peraturan kelas sekolah apakah berbentuk hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sebelum kita bahas lebih mendalam tentang penerapan restitusi ini, kita perlu bertanya dahulu adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, mari kita lihat. Hukuman melahirkan identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi melahirkan identitas sukses. Ya, salah satu contoh di sini hukuman, ya, di sini identitas gagal adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Ya, baik. Mari kita bandingkan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, hukuman melahirkan identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi melahirkan identitas sukses. Ya, hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang. Sesuatu konsekuensi, sesuatu harus terjadi, ya tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi merupakan pilihan dan menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Kita memasuki tahapan berikutnya, yaitu keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gossen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa dengan adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif?
bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Baik, pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif atau kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Dan berikutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya. Peraturan, keyakinan, nilai kebajikan yang dituju. Ya. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas, nilai kebajikan dituju adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, keyakinan kelasnya, nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Ya, nilai keyakinannya atau nilai kebajikannya adalah keselamatan atau menghormati orang lain. Ya, dilarang menggunakan narkoba. Ya, nilai kebajikannya adalah kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker. Ya, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, jadi kebajikan. Baik, selanjutnya kita akan menyusun bersama keyakinan kelas yang akan kita kerjakan secara berkolaborasi. Hitungan data lagi nomor 1 di sini, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 4 sampai di sini. Kita akan mencoba melakukan simulasi menyusun keyakinan kelas sesuai tadi dengan langkah-langkahnya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, yang kita mau simulasikan ini bagaimana caranya menyusun keyakinan kelas. Dan lagi bagaimana caranya menyusun keyakinan kelas. Tadi sudah disampaikan, paling tidak kita bisa membedakan apa bedanya antara peraturan dengan keyakinan. Itu tadi sudah disampaikan Pak Supriyadi, bagaimana membedakan antara peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan itu terlalu banyak larang. Kalau di bahasa ini Bapak ya, dilarang mencoret-coret diri, dilarang datang terlambat di sekolah. Itu adalah peraturan, kemudian menuju kepada kalimat negatif. Nanti kita diminta untuk menyusun menjadi kalimat positif. Dan dilarang datang terlambat di sekolah. Kalimat positifnya seperti apa? Itu barangkali acuan yang dimasukkan oleh simulasi yang kita lakukan sekarang ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, baik Bapak Ibu, saya sudah dibagikan tadi ada ringkasan materi, mungkin ada yang masih belum jelas terkait dengan yang kita bagikan. Di situ kami sudah bagikan beberapa materi yang kita bagikan. Kemudian ada lembar yang kedua, itu adalah terkait dengan langkah-langkah aktivitas yang akan kita laksanakan. Ada 5 bagian terkait dengan praktik penyusunan keyakinan kelas. Kemudian ada kertas plano dan spidol. Nanti disitulah kita akan
menuliskan hasil diskusi dari kelompok Bapak Ibu. Jadi ada 5 kelompok, ada 5 bagian juga, ada 5 bagian. Bagian pertama, silakan Bapak Ibu berdiskusi dengan teman kelompoknya, kira-kira peraturan-peraturan apa yang mungkin muncul di kelas Bapak Ibu, kira-kira. Silakan menuliskan minimal 10 peraturan. Ini masih peraturan, masih tidak masalah kalau tidak boleh atau harus begini atau tidak boleh begini. Karena ini masih berupa peraturan. Atau 5 saja, 5 saja supaya cepat. Silakan tulis Bapak Ibu 5 peraturan di kelas yang biasa muncul di kelas Bapak Ibu, kemudian ditulis di kertas lawannya. Silakan berkreasi. Iya, silakan. Ditulis atau bisa dicatat juga. 5. Ya, silakan cetak-cetak di kertas lain, kalau nanti bisa dimasukkan di kertas lain. Ya, nanti akan presentasikan ya Bapak Ibu di depan. Ya, tidak mesti dilarang ya, tidak mesti. Ya, sesuai dengan peraturan yang sering kita lakukan di kelas. Boleh cuma harus begini, harus begitu. Tidak mesti dilarang. Ya, jadi jangan lama ya Bapak Ibu, karena masih ada materi berikutnya. Ya, jadi saya kira ini bukan hal yang sulit karena ini sering terjadi di kelas. Nah, jadi bagian pertama itu fokusnya di peraturan. 5 peraturan.
Ya kalau secara 45 saya dengan personal kelas, silakan Bapak Ibu lanjut ke bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua ini adalah kalau ada di yang berupa kalimat negatif. Yang kedua adalah mengubah peraturan yang ada di bagian pertama menjadi kalimat positif. Ada yang sudah bagian pertama?
Bagaimana Bapak Ibu sudah sampai di kalimat positif? Untuk KBP-nya ini sama saja nilai kebanyakan. Ya, satu saja. Walaupun situ mungkin dua, Bapak Ibu pilih satu saja. Ini langkah ketiga seperti info dari tadi, tapi tidak usah di luar dalam kesalahan tersebut. Saya sudah tulis berikan apa untuk nilai-nilai positif yang sudah dibuat di langkah kedua. Untuk langkah yang keempat, ya ini contoh tawarnya. Ambil satu nilai kebalikan di langkah ketiga. Nah, misalnya Bapak, nah kita uraikan kira-kira apa yang tampak untuk nilai Bapak, apa yang tidak tampak. Kalau yang tidak tampak kan tinggal dibalik kebalikannya.
Pakcik kon pakcik, pakcik kopi sebatik kalau tu teh. Salah satunya apa ini? Apa berarti atau ini? Satu, tinggal ada. Untuk yang keempat, kalau teater ini saya salah satunya. Salah satunya. Ambil satu yang pastikan, kemudian buat kabel T-nya atau kabel ini.
Kalau itu bisa Oke, Bapak Ibu, bagaimana apa yang sudah selesai? Di kelompoknya dibuatkan, bagaimana? Selesai? Belum. Selesai lagi. Di kelompoknya Ibu Jus, sudah? Bagaimana kalau mau jadi dunia? Bisa? Bisa. Kalau sudah bisa presentasi? Oke,
Ya. Sudah nih satu. Langsung presentasi. Masih panjang, terlalu panjang. Oke, Bapak Ibu, bagaimana bisa presentasi? Satu kelompok mewakili, jadi bisa langsung di tempatnya saja untuk dia bacakan hasil diskusi kelompoknya dalam hal mengusung keyakinan kelas. Bagaimana kelompoknya Bu Ana sama Pak Abdullah? Kami persilakan. Ya, mohon perhatian untuk teman-teman yang lain. Halo. Mohon perhatian. Kita coba dengarkan dulu satu kelompok untuk presentasi. Lagi kita dulu nih. Oke, selesai. Siapa yang mau sekali? Lobe ini kan? Lobe, misalnya hari mana kami foto-foto atau ini kan panjang bisa kayak dipakai foto-foto lagi. Iya, foto-foto lagi. Itu mau pakai foto begitu itu kan? Stop ya. Aturan kelas. Yang pertama, dilarang datang terlambat. 2. Dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Dilarang membuat kegaduhan di dalam kelas. Yang keempat, dilarang meninggalkan kelas saat pembelajaran tanpa izin guru. Yang kelima, dilarang memulai dan mengakhiri pembelajaran sebelum berdoa. Dan dari peraturan kelas ini kami munculkan keyakinan kelas. Dan dilarang datang terlambat, memunculkan datang tepat waktu. Yang kedua, dilarang membuang sampah di sembarang tempat, memunculkan keyakinan menjaga kebersihan kelas. Dan yang ketiga, dilarang membuat kegaduhan di dalam kelas, memunculkan keyakinan kelas saling menghormati. Yang keempat, dilarang meninggalkan kelas saat pembelajaran tanpa izin guru dan memunculkan keyakinan kelas disiplin dan bertanggung jawab. Yang kelima, dilarang memulai dan mengakhiri pembelajaran sebelum berdoa. Kami munculkan dalam keyakinan kelas yaitu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Sekarang kita lihat nilai-nilai kebajikan dari keyakinan kelas yang kami pilih di sini adalah kebersihan. Ya. Nah, dari kebersihan kita munculkan dari terlihat membuang sampah pada tempatnya, yang terdengar ayo kita buang sampah, dan berperilaku memungut sampah. Untuk tugas guru memberi contoh, tugas murid menjalankan keyakinan kelas. Guru tugasnya bukan memaksa siswa. Murid tugasnya bukan mengeluh. Ya. Nah, itulah keyakinan kelas dari kelompok 3.
Terima kasih. Oke. Baiklah, kami dari 22 akan memaparkan apa yang sudah kita diskusikan tadi. Pertama, kita peraturan. Di sini di peraturan ada 5 peraturan yang kami sepakati. Pertama, dilarang datang terlambat. Yang kedua, dilarang mencoret-coret tembok dan meja. Yang kedua, dilarang makan saat PDM. Yang keempat, tidak boleh membuat kegaduhan di kelas. Yang kelima, jangan menggunakan HP tanpa izin guru. Dari peraturan tadi ini dibuatkan kalimat positifnya. Jadi, pertama, datanglah tepat waktu. Kemudian yang kedua, jaga kebersihan tembok dan meja. Yang ketiga, makan pada saat jam istirahat. Yang keempat, menjaga ketertiban kelas. Dan yang kelima, menggunakan HP pada saat diizinkan. Kemudian, nilai kebijakannya. Nilai kebijakan pertama, disiplin dan rajin. Kemudian kebijakan yang kedua, kebersihan. Kemudian yang ketiga, rasa hormat dan menghargai. Yang keempat, kedamaian. Dan yang kelima, kontrol diri. Dari nilai kebijakan ini dibuat tabel T. Kami ambil contoh di sini kebersihan, disiplin, ya, hormat, boleh hormat. Kemudian kami mengucapkan salam ketika bertemu guru. Ini bentuk aplikasi dari rasa hormat. Nah, di aplikasinya mengucapkan salam pada saat bertemu dengan gurunya. Kemudian dari pihak siswa boleh cuek ketika bertemu dengan guru. Kebalikannya tadi dari hormat, cuek atau aktif saja ketika bertemu dengan gurunya. Kemudian guru tugasnya tampak seperti jadi guru, tugasnya tampak seperti guru mengarahkan, tugasnya guru mengarahkan. Kemudian murid tugasnya menjalankan. Kemudian berikutnya guru tugasnya bukan, salah satunya mengkritik. Kemudian murid tugasnya bukan mengeluh. Ya, demikianlah yang sempat kami paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di dalam restitusi, ya dikenal pula dengan segitiga restitusi. Ada segitiga restitusi. Ya, apa maksud dari ini? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesenangan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat ya membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Ini tujuan restitusi. Bagaimana kita bisa membuat murid kita memiliki tujuan, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ada kepercayaan diri yang muncul kembali setelah melakukan kesalahan, namun ada koreksi bagi dirinya untuk terus percaya diri. Terus berikutnya, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri, ya, dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukannya. Berikutnya, memberikan penawaran bukan paksaan. Inilah bedanya antara hukuman dengan konsekuensi. Ya, restitusi di sini menekankan pada penawaran bukan paksaan. Baik. Ya, inilah segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang kita kenal ini, ya, yang diidentikan di sini adalah ada 3. Ya, ada 3 di sini tahapan di dalam segitiga restitusi. Yaitu pertama, menstabilkan identitas. Ada tahapan pertama, bagaimana murid yang berbuat salah distabilkan identitasnya dulu, menstabilkan identitasnya. Terus langkah kedua, tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Kita mencoba memvalidasi tindakan-tindakannya yang salah tersebut. Ya, berikutnya yang langkah terakhir, bagaimana menanyakan keyakinannya, apa yang bisa mereka perbuat untuk merubah keadaan. Ya, inilah segitiga restitusi.
Ya, di dalam hal ini, ya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya inilah menstabilkan di salah satu kata-kata yang bisa kita utarakan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, kalau kita langsung menghakimi salah, sudah panas hatinya, sudah jengkel perasaannya, kita langsung mengatakan kamu memang salah, kamu memang tidak bisa diandalkan, kamu memang bla bla bla. Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, tindakan pelindas tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Contoh, ya anak kita mungkin berbuat salah, ya ada hal yang tidak pantas dilakukannya, tapi ya kita kembalikan dulu. Karena sesuatu tentu ada motivasi mendorongnya. Apa motivasi? Ya apa kebutuhan yang mendorong murid kita melakukan sesuatu yang mungkin kita anggap melanggar, maka kita coba validasi tindakan yang salah tersebut. Dengan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau bertanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Saya kira ini lebih sejuk. Lebih kata-kata validasi tindakan salin dan menggunakan kalimat tadi, saya kira itu bisa menyenangkan hati. Langkah terakhir adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kembalikan kepada keyakinan kelas yang telah disusun. Kesepakatan yang kita buat tadi. Ya, jadi semua materi yang kita bawakan hari ini satu rangkaian. Ya, nilai apa yang telah kita sepakati? Dilarang datang terlambat, datang tepat waktu. Nilai apa tadi di situ yang kita sepakati? Nilai-nilai IPA saja, Bapak Ibu. Komitmen contohnya. Berarti kan ada komitmen yang kita sepakati bahwa kita harus datang tepat waktu atau menghargai orang lain. Gurunya sudah ada di kelas, siswanya datang menyusul, berarti kan ada penghargaan, ada tidak menghargai orang lain. Ya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, ditanya nilai apa, menanyakan keyakinannya. Ya, setelah berbuat salah, Anda memang mau apa? Mau jadi seperti apa? Ya, tentu disinilah kita coba bagaimana menanyakan keyakinannya. Baik, tahapan restitusi, ya inilah kata-katanya. Kalau lebih lanjut konkretnya, menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa. Bukan berarti kita melakukan kesalahan, bukan. Tapi bagaimana sebagai manusia biasa, ya sebagai manusiawi, kalau manusia itu berbuat salah, kita bukan malaikat, menurut kita bukan malaikat. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Ya inilah menstabilkan identitas hidup. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya kan? Jadi anak kita sudah terdekat. Dengan menstabilkan identitas seperti ini, mungkin ada yang disembunyikan karena kata-katanya tidak memaksa, kata-katanya tidak negatif, maka anak kita bisa terbuka hati. Oke, kamu berhak merasa begitu. Setiap orang saya kira punya hak dan kewajiban. Ya, bagaimana kamu berhak merasa begitu? Namun tentu ada pilihan. Langkah selanjutnya, ya tidak cukup sampai menstabilkan identitas. Ya, langkah selanjutnya validasi tindakan yang salah. Ya lebih konkretnya lagi agar pemahaman kita lebih sempurna, Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, contoh siswa kita mungkin bikin onar di kelas, mungkin merasa berkuasa, ya ingin dihargai, tapi tidak ada menghargainya, berarti tentu ada motivasi mendorongnya. Ada kebutuhan murid yang belum terpenuhi di situ. Oke, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya, kita mencoba membuat siswa kita ini meyakini dulu validasi tindakannya meskipun salah. Kita coba menanyakan dulu apa sih alasan internalnya yang muncul di dalam dirinya sehingga dia melakukan hal seperti itu. Oke, validasi tindakan salah. Berikutnya kita sempurnakan dengan menanyakan keyakinannya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Contoh, tidak menghargai teman di kelasnya, bikin gaduh di kelasnya, kembalikan apa yang telah kita yakini di kelas ini. Saling menghargai, kita sudah susun keyakinan kelasnya, atau di sekolah kita sudah disusun, di sekolah ini saling menghormati. Apa yang kita percaya sebagai keluarga di sekolah ini? Ya,
pasti mereka kita sudah mulai terbuka. Oke, apa nilai-nilai umum yang kita kena sepakati? Ya, di dalam keyakinan tadi. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Tentu, justru diberikan ruang berpikir. Ya, bagaimana memberikan ruang kepada kita untuk berpikir, membayangkan tentang apa yang ideal menurutnya. Kamu mau jadi orang yang seperti apa sebenarnya? Atau menjadi seperti apa sih? Mau jadi seperti apa ya? Kira-kira begitu. Betul-betul. Jadi, baik. Ya, ini contoh responnya tahapan menstabilkan. Ya, sekilas bertujuan bagaimana menstabilkan tes tadi. Ya, sekilas ininya responnya bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal. Ya, bagaimana mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses dari merasa sedih dan emosi hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Ya, bagaimana mengubah identitas anak yang gagal menjadi sukses. Oke, contoh responnya menstabilkan. Oke, saya kira sudah saya bacakan. Validasi tindakan yang salah, ya proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha itu murid-murid. Ya, kebutuhan apa yang mereka memenuhi sehingga dia melakukan kesalahan itu, sehingga berbuat yang terlalu. Bukan berarti menguatkan tindakan salah itu pantas dilakukan negara. Namun di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan tersebut. Ya, merampas buku temannya, dia tidak bawa buku pakai ke sekolah, lantas mengambil buku temannya dia tentu punya alasan karena dia juga mau belajar caranya yang salah. Ya, inilah yang kita harus sampaikan. Ya. Terus menanyakan keyakinan proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang kita percaya. Ya, nilai-nilai apa yang kita percaya, apa yang kita percaya. Ya, ini materinya. Kita coba langsung ke praktiknya, bagaimana agar kita bisa mengaplikasikan tadi apa yang kita telah saksikan. Satu, kami mengenai waktu yang terbatas, kami hanya mencoba membagikan kasus pertama ini, mencoba kita telah dari pemahaman sementara yang kita miliki tadi, bahwa tadi ada tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga. Ya, tentu kita coba melihat sudah mulai, kalaupun masih keliru tidak apa-apa, dan kita sebentar belajar lebih. Kita mencoba. Ya, saya sambil disimak, saya coba bacakan di sini. Ya, kasus pertama, guru matematika dan dua kelas 10, Ibu Santi sakit. Ya, cerita ini Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni yang menggantikan Ibu Santi. Ibu Eni ini guru baru 2 tahun menjadi guru di SMA. Beberapa murid perempuan, katakan di sini Pipi dan Natali, mengetuk hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap senangnya. Karena dia sudah tahu bahwa kelas tidak ada, dia mau masuk guru baru, Ibu Erna, Ibu Yusmi, ya, angkat begitu, ya, guru yang masih hitungan bulan, hitungan tahun, ya. Ibu ini mencoba menyapa, ya. Mengetuk hal ini dan mulai menggunakan kesempatan bersikap senangnya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu ini. Ibu ini mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah tugas yang dikerjakan. Ya. Dari kita umumkan nanti posisi kontrol. Jadi kita juga tadi kelemahan ini posisi kontrol. Ya, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tadi kira-kira ini posisi kontrol yang mana? Teman. Ya, teman. Ya. Oke, tolong bantu Ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ya, Ibu santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Bu ini. Ya, Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia untuk memperbaiki permasalahan yang ada. Ya, Ibu Santi ini adalah wali kelasnya. Pipi dan Natali sempat ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saya lakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Ibu Santi. Ya.
terasa tidak dihormati Bu Santi. Baik Pipi maupun Natali mengaku bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi memastikan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Ya, jadi kita berpikir. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Pipi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, kepala sekolahnya, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Ibu Eni sudah berhenti di sini. Ya, kasus pertama, silakan Bapak Ibu berkolaborasi mencoba pecahkan ini, kita coba menelaah bersama. Di dalam kasus di atas, langkah-langkah diskusi siapa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Tadi validasi tindakan, ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya, dalam kasus di atas, langkah-langkah diskusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Ya, kita baca bersama, kita bertukar pandangan. Iya. Kenapa Ibu? Oh, dibuka kembali materi. Iya, ini sebenarnya judulnya di atas. Yang tadi yang satunya. Yang ini tampak. Mana itu? Yang ini dari slide-ku tadi. Ya, kelas. Apa nilai-nilai yang kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ya, kamu mau jadi orang seperti apa? Ya, validasi tindakan yang salah. Oke, apakah telah dilakukan semua itu? Oke. Iya. Ada. Keyakinan validasi itu validasi tindak apa? Menstabilkan identitas. Menstabilkan juga identitasnya. Iya. Apa? Lagi keras. Nanti kita punya sudut pandang berbeda, ya. Menstabilkan identitas. Iya. Menanyakan keyakinan. Apa itu yang kita sepakati? Iya, menanyakan keyakinan itu juga. Ya, dimaklumi dulu. Ya,
Ketiga-tiganya tidak atau hanya 2 dari 3. Baik, terkait dengan kasus 1, jadi untuk pertanyaan pertama dalam kasus biasa langkah-langkah restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Jadi tadi yang sudah dijelaskan, jadi ada segitiga restitusi ini dan saya pikir kami berpikir semua langkah-langkah ketiga restitusi sudah dijalankan. Ini dibuktikan dengan beberapa kalimat yang diucapkan oleh Ibu Eni. Jadi yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Jadi di sini menstabilkan identitas ada kalimatnya yang mengatakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Jadi itu kami anggap sebagai bagian daripada menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ada kalimat di sini yang mengatakan bahwa Ibu Santi menanggapi bahwa itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Jadi kami anggap itu adalah sebuah bentuk validasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua, apa mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormat itu kepada Ibu Santi. Jadi itu bagian daripada menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan yang berikutnya adalah apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah, apakah ada gagasan. Jadi ternyata itu adalah bagian daripada menanyakan keyakinan. Kemudian yang berikutnya adalah menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat, pelanggaran restitusi yang telah diusulkan mereka. Kami anggap sudah sesuai karena Vivi dan Natali ini kasusnya kan dia tidak menghormati Ibu Eni sebagai guru pengganti, tetapi dia berusaha untuk untuk ada usaha atau effort yang dilakukan supaya tugas-tugasnya itu bisa tetap dikumpulkan. Walaupun Ibu Eni ini hanya sebatas sebagai guru pengganti, misalnya mengirimkan tugas melalui email dan yang lain. Kemudian dalam kasus di atas, posisi apa yang diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Kami anggap ini adalah posisi sebagai teman, karena di sini ada kalimat yang menyatakan bahwa seolah-olah mereka ini adalah bukan hanya sebatas guru, tapi Bu Eni ini menganggap siswanya sebagai seorang murid. Ayolah tugasnya dikerjakan. Kemudian yang kedua, tolong bantu Ibu ya. Jadi kami anggap dua kalimat itu mewakili pertanyaan-pertanyaan tentang guru sebagai teman. Kemudian yang berikutnya adalah jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Menurut saya, langkah Ibu Santi sebenarnya sudah tepat. Dia tidak mau kelasnya kosong, sehingga dia mencari pengganti Ibu Eni. Walaupun sebenarnya Ibu Santi ini harus tetap melapor kepada kepala sekolahnya. Kenapa? Karena supaya tetap ada pengontrolan dari pihak sekolah, dalam hal ini adalah atasan, dan atasan juga tahu apa yang terjadi di dalam kelas ini ketika misalnya adalah hal-hal yang terjadi. Misalnya tadi ada Natali dan Vivi tidak menghormati gurunya, sehingga mungkin ketika nanti posisinya Bu Santi tidak ada, dia bisa mengambil misalnya kalau memang kepala sekolah atasannya mengetahui, sehingga walaupun ada penggantinya Bu Eni, dia harus tetap mengatur kepada atasan. Tapi saya pikir langkahnya bagus daripada harus meninggalkan kelas yang kosong. Terima kasih. Mewakili apa yang telah kita pikirkan bersama, ya, bahwa di sini tahapan diskusinya tercapai ketiganya ada, ya, terus posisinya teman, ya, apresiasi kepada ini
dan bagaimana langkah konstitusi yang diusulkan tadi kita juga sudah jelas ya. Sekira begitu Bapak Ibu.